Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10B. Di sini kami akan menampilkan keragaman budaya dari Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Like a rodeo, right? Like a rodeo, baby. Kalian tahu nggak sih guys, ciri khas dari daerah Jawa Barat itu? Jawa Barat sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Kebudayaan di Jawa Barat didominasi oleh kebudayaan Sunda dan Cirebon. Kebudayaan Sunda berkembang di Tataran Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan. Sementara kebudayaan Cirebon sendiri berkembang di daerah bekas Karisedenan Cirebon kawasan bagian utara. Dan berikut beberapa kebudayaan Jawa Barat yang patut dipelajari dan dilestarikan. Nah, yang pertama ada bahasa Sunda. Masyarakat di Jawa Barat memiliki bahasa yang dikenal sebagai bahasa Sunda. Bahasa Sunda atau aksara Sunda. Bahasa ini merupakan cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sunda memiliki setidaknya 4 dialek. Di antaranya adalah dialek Payangan, Cirebon, Banten, dan Brebes. Selanjutnya ada kesenian. Ada beragam kesenian dari tanah Jawa Barat. Di antaranya ada rampak rendang, blantek, jaipong, dan wayang golek. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki lagu daerah seperti bubur bulan dan es lilin. Lalu ada alat musik seperti angklung dan taling. Sedangkan tarian terkenal adalah tari merak. Nah, selain dari bahasa dan kesenian, daerah Jawa Barat memiliki beberapa budaya yang sangat menarik untuk kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama, pakaian adat. Pada zaman dahulu, pakaian adat di Jawa Barat dibedakan melalui status sosialnya. Untuk kaum bangsawan, mereka mengenakan kebaya berludru hitam yang disulam dengan benang emas dan kain kebat motif lereng. Kaum menengah mengenakan baju bedahan putih dan kain kebat batik. Sementara kaum bawah mengenakan baju kampret atau baju selantren dengan sarung poleng yang diselempangkan di bahu. Lalu yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat Jawa Barat pada umumnya disebut imah panggung. Rumah adat tersebut berbentuk segi empat, agak memanjang, dengan lantai rumah yang terbuat dari palu. Dinding rumah adat terbuat dari bilik yang terbuat dari anyangan bambu dengan pola kepang atau sasak. Kerangka rumahnya terbuat dari kayu dengan penyangga yang dari batu yang dinamakan tatapakan. Atap rumah juga terbuat dari ijuk atau rembia. Ada beberapa jenis nama rumah adat di Sunda, antara lainnya Suhunan Japang dari Tasikmalaya, Jogo Anjing dan Suhunan Jure Sumedang, Suhunan Mupuk, Limasan dari Majalengka, Panjalin dari Majalengka, Tengkong dari Kuningan, dan Citalang dari Purwakarta. Nah, yang selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional Jawa Barat adalah bagian penting dari warisan budaya yang kaya di wilayah ini. Dari zaman dahulu, senjata-senjata tradisional Jawa Barat ini telah digunakan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat setempat. Senjata ini tidak hanya merupakan alat pertahanan diri, namun juga merupakan bagian dari industri pertanian Jawa Barat dari masa dahulu hingga kini. Untuk itu, yuk simak penjelasan mengenai senjata tradisional Jawa Barat berikut ini. Kujang menjadi senjata tradisional khas yang cukup populer dan masih eksis hingga sekarang. Senjata kujang ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran yang selalu digunakan oleh Prabu Siliwangi untuk melawan musuh-musuhnya. Sehingga senjata kujang ini sangat sakral dan menjadi salah satu simbol status, penghormatan, sampai jimat untuk para petinggi dan juga kaum bangsawan Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, kujang sendiri digunakan oleh para petinggi kerajaan ataupun rakyat biasa. Hanya saja, bedanya kujang untuk petinggi kerajaan dibuat menggunakan bahan yang lebih mahal dan desain yang lebih mewah. Selain itu, senjata tradisional yang satu ini bentuknya kerap dijadikan sebagai motif batik sampai lambang yang mencerminkan suku Sunda. Kata kujang sendiri berasal dari bahasa Sunda kuno, yaitu kudi yang artinya senjata dengan kekuatan gaib atau jimat, dan hyang yang artinya dewa. Dan kini kujang sering digunakan sebagai aksesoris atau pajangan dinding oleh masyarakat Sunda. Bedog.
Bedag atau golok umumnya berukuran 30-40 cm dan sering digunakan untuk memotong, menebang pohon, alat berkebun, dan untuk menyembelih hewan ternak. Untuk fungsi estetisnya, bedog biasanya digunakan sebagai benda koleksi, dan dari segi fungsi ekonominya, yaitu untuk memberikan mata pencaharian dari masyarakat setempat. Umumnya, senjata tradisional Sunda terkenal dengan penamaan yang ditunjukkan untuk menghilangkan kesan menyeramkan dari senjata ini. Karena itulah, senjata tradisional orang Sunda ini memiliki ragam penamaan dan variasi yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Seperti bedog gagaplok, fungsinya untuk berkebun dan memotong kayu atau bambu besar. Bedog pemoroan, fungsinya hanya dipakai untuk berburu. Dan bedog pemencitan, fungsinya untuk menyembelih hewan. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, ternyata Jawa Barat ini juga memiliki tarian khas daerahnya sendiri loh. Kira-kira kalian tahu nggak sih? Kalau gitu, kita simak bareng-bareng yuk. Yang pertama ada tari jaipong. Tarian ini tuh tentu saja berasal dari Jawa Barat ya teman-teman. Dan juga khasnya berasal dari Bandung dan Karawang. Tarian ini sering banget nih dipentaskan di acara-acara besar. Mengutip dari laman Kemendikbud, kesenian tari ini diciptakan oleh seniman asal Bandung bernama Gugum Gumbira dan Haswanda dari Karawang. Dari tangan kedua maestro seniman besar Sunda ini terciptalah tari jaipong. Selain dari tari jaipong, ada juga nih tari topeng. Tari topeng sendiri adalah tarian di mana si penari menari menggunakan properti topeng. Topeng juga sudah ada nih dari zaman dahulu kala. Dan secara luas digunakan dalam tari sebagai bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali dari cerita-cerita kuno dan pendahulu-pendahulu. Yang terakhir adalah tari merak. Tari merak sendiri merupakan tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat tentunya. Tarian ini merupakan jenis tarian kreasi yang terinspirasi dari dinamika kehidupan burung merak. Hal ini ditampilkan juga dalam beberapa gerakan tarian dalam tari merak, di mana si penari menirukan gerakan yang biasa dilakukan oleh burung merak. Selain kesenian, tentu saja Jawa Barat memiliki adat istiadat. Nah, istiadat yang pertama adalah pesta laut. Upacara adat yang masih ada hingga saat ini adalah pesta laut yang ditemukan di wilayah Pangandaran, Ciamis, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan daerah pesisir lainnya. Tujuan dari upacara pesta laut adalah untuk menunjukkan rasa syukur dan memohon keselamatan saat sedang mencari laut. Nah, berikut adalah contoh video dari pesta laut. 500 perahu yang dihias berwarna-warni ikut ambil bagian dalam tradisi tahunan masyarakat nelayan di Desa Sukakerta, Cimalaya, Karawang, Jawa Barat yang dikenal dengan Nyadran Laut atau Pesta Laut. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah dalam setahun kemarin. Kedua, ada nyangku. Nyangku adalah upacara adat untuk menyucikan benda-benda pusaka peninggalan leluhur Panjalu. Upacara adat ini dilaksanakan di Panjalu, Ciamis selama setahun sekali. Berikut adalah contoh video dari nyangku. Dan yang terakhir adalah babarit. Babarit merupakan upacara adat yang ada di Kabupaten Kuning. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan desa atau mencegah bala dan memohon keselamatan. Yang terakhir ada permainan tradisional dari daerah Jawa Barat. Yang pertama ada jajangkungan. Permainan jangkungan sudah tidak asing lagi, sebab selain di Jawa Barat, permainan ini juga eksis di daerah lain dan lebih dikenal dengan sebutan enggrang. Yang kedua, ada serodot gaplok. Permainan ini berasal dari dua kata, yaitu serodot yang berarti meluncur dan gaplok berarti hamparan. Teknisnya, permainan ini hanya meluncurkan dari satu batu ke batu yang lainnya. Dan yang terakhir, ada gatrik. Gatrik merupakan permainan tradisional yang juga disebut kadal, pati lele atau bentik. Permainan ini dimainkan secara beregu dengan dua batang bambu sebagai perlengkapan utamanya. Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan mengenai keberagaman budaya dari daerah Jawa Barat.
Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.